Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini melemah ternyata. Ujung-ujungnya melemah 0,3% ya. Tutup di 7232,64. Higher low sih candlenya, tapi nggak enak ini. Jadi candle merah yang nelen hampir seluruh body candle hijau kemarin ya. Ini kan hampir lebih dari 3/4 candle hijau kemarin body candlenya ditelan sama si body candle hari ini dan meninggalkan shadow atas yang cukup panjang. Ternyata ini double marubozu di sini dia direspon nih, ada rejection dia di situ. Nah, ya nggak salah sih. Artinya artinya ya skenario tetap seperti yang dibahas kemarin, skenario paling optimisnya sementara ini dalam waktu dekat ke depan ya sideways di range paling bawahnya 6932, paling atasnya 7531. Itu jika nggak turun ke bawah 6932 ya. Kalau turun ke bawah 6932 ya berarti fix OTW. Nggak, maksudnya OTW turun ke 6800 6700-an lah. Begitu sih, karena memang strukturnya masih turun dari September sampai sekarang ya. Belum ada pullback yang terbentuk sejak bikin break structure lanjut turun lanjut downtrend di Desember kemarin. High di 7531 high valid ya, ini ada kemungkinan, memang ada kemungkinan turun ke bawah 6932. Saya ngarepnya tuh kemarin waktu di awal-awal Januari sampai pertengahan turun aja dulu ke bawah 6932 nggak apa-apa, terus naik ke atas 7197 baru ya ada break structure kalau tembus dan tutup di bawah low barunya yang tadi dibentuk di Januari. Harapannya gitu, tapi ternyata enggak. Ya udah, berarti skenario paling optimisnya ya sideways dulu aja. Kalau ternyata gini, maksud saya adalah hari ini memang candlenya merah ya, jadi kayak ada rejection gitu kan, tapi volumenya nggak terlalu gede sih, malah di bawah rata-rata. Yang agak nggak enak, kebaca agak nggak enak itu sebenarnya dari kemarin emang hijau membuka harapan IHSG lanjut ke 7400, tapi volumenya nggak terlalu gede. Nah, hari ini ternyata juga volumenya nggak gede juga, malah lebih kecil daripada hari sebelumnya dan melemah. Mudah-mudahan masih bisa naik dikit-dikit lagi lah supaya lebih besar peluangnya untuk bikin range sideways ya. Maksudnya lebih besar peluangnya untuk bikin sideways gitu di range 6932 sampai 7531 7500-an itu. Karena kalau cuma naiknya sampai segini terus besok lanjut turun lagi, ini malah lebih besar, skenario paling optimisnya tetap sideways tapi lebih besar turun ke bawah 6932 sih. Gitu ya. Atau ya range-nya jadi bukan di 6932 sampai 7,5 tapi dipersempit lagi. Gitulah, yang jelas ini tetap stay safe aja. Yang trading disarankan trading jangka pendek dulu dan pasang stop loss atau jangan lupa exit kalau memang harus cut loss ya cut loss, karena tujuannya untuk trading ya, terutama buat yang lagi trading loh ini ya. Dan buat yang tujuannya beli untuk simpen, manfaatkan momen koreksi ini jadi momen untuk belanja, momen beli saham-saham terutama big cap yang lagi terkoreksi lumayan ya, terutama sih banking yang lagi koreksi lumayan kemarin-kemarin. Harapannya ini di beberapa saham perbankan ada koreksi dikit lagi, nge-swing dulu ke bawah, ntar bikin higher low di trend jangka pendeknya, atau break low dikit lagi nggak apa-apa, yang penting tetap masih oke si saham-saham perbankannya gitulah. Lanjut, sekarang kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Ini dia. Yang pertama ada ERA. Si ERA masuk rekomendasi terakhir itu tanggal 23 Januari 2025 ya. Dan strateginya adalah beli ngantri di 386 atau 384 boleh.
Stop loss di bawah 364 dan target TP1 di 432. Hari ini 386-nya di toel dijemput, mudah-mudahan sih dapat ya. Dan di hold dulu aja buat yang udah punya barang, mudah-mudahan lancar ke 432 selama nggak turun dan tutup di bawah 364 sih masih aman simpen. Saham kedua ada Medco. Strateginya beli di 11.05, hari ini udah dapat barang. Ini strategi terakhir muncul ada di rekomendasi tanggal 23 Januari juga. Stop loss di bawah 10.15 dan target TP1 ada di 13.15, mudah-mudahan lancar sana. Range-nya sih 13.15 sampai 13.70, 13.65 lah ya. Mudah-mudahan sih lancar. Berikutnya ada Emyor. Nah, ini belum dapat barang karena strateginya itu ngantri kemarin ya, ngantri di 2460. Cuman sebenarnya langsung dibeli di 2510 ya. Di 2510 sih oke, cuman saya nggak pilih langsung beli karena stop lossnya agak jauh. Kalau langsung beli di 2510, stop lossnya di bawah 2410 lumayan. Jadi untuk memperkecil risiko, memperkecil stop loss, saya pilih ngantri 2460. Nggak apa-apa lah, belum dapat barang, besok diantriin lagi gitu ya. Berikutnya ada ISAT. Hari ini menguat 1,3% higher low buat yang udah punya barang karena pernah ada rekomendasi belinya di 2290, 2280 ya, harusnya udah dapat barang lah. Stop loss di bawah 2120, target TP1 2650, 2660, mudah-mudahan lancar ke sana. Next ada Inco. Nah, Inco agak diperhatikan. Buat yang udah beli atau udah punya barang di 3540 misal, atau 3460, 3470 ya, diperhatikan stop lossnya itu kalau tutup di bawah 3400 ya. Kalau tutup di 3390 atau lebih bawah ya exit dulu aja, nggak apa-apa gitu sih, karena memang strukturnya ya masih downtrend gitu ya. Karena kalau tutup di bawah belum ada bos ya, ada karena kalau tutup di bawah 3400 ini ada break structure dan bikin bos baru dan lanjut downtrend gitu sih ceritanya. Makanya stop lossnya kalau tutup di bawah 3400. Lanjut ada di SNG. Strategi yang pernah muncul itu beli ngantri di 975 ya. Seingat saya 975. Dan udah dapat barang hari ini low-nya di 960. Jadi harusnya udah punya ya, udah dapat. Stop lossnya kalau turun, stop lossnya di bawah 880 lah. Dan target TP1 di 1200. Mudah-mudahan sih lancar ke sana ya. Jadi selama nggak turun dan tutup di 875 atau lebih bawah masih aman. Disimpan buat yang udah punya barang. Lanjut ada Tower. Si Tower hari ini masih hijau, menguat 1,5%. Tutup di 695 dan ya masih aman disimpan lah ini. Mudah-mudahan lancar ke 780-an, 790. Selama nggak ke bawah 610 sih masih aman ya, mudah-mudahan lancar. Lanjut ada PTBA. Merah sih hari ini, candlenya lower low tapi ya masih oke lah disimpan selama nggak ke bawah 2570 ya. Mudah-mudahan sih bisa lancar ke 2860 bahkan ke 3000-an. Mudah-mudahan sih ke 3000. Lebih enak lagi sih emang setelah di atas 2850 sih. Tapi ya karena sudah ada dominan break, harapannya berhasil naik setidaknya ke 2850, 2860 itu tadi. Selama nggak turun ke bawah 2570 ya. Lanjut BSDE masih belum gerak signifikan sih, tapi aman disimpan dan harusnya sih udah punya barang dan floating profit ya. Stop lossnya tetap di bawah 870, jadi hold dulu aja, mudah-mudahan bisa lancar ke target TP1 ada di 1130. Berikutnya NCKL. Melemah sih hari ini, nggak melemah tapi tutup di bawah open sih ya. Lebih ke ya lower low aja candlenya. Tutup di 725, strateginya waktu itu beli ngantri 725 juga. Jadi buat yang udah punya barang sih di hold aja, nggak masalah, nggak apa-apa selama nggak turun dan tutup di bawah 705. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 ada di 775, 780. Berikutnya Pegas. Hari ini berhasil menguat 4,1%.
tutup di 16.50. Higher low candlenya rebound. Sebelumnya itu pernah ada rekomendasi, saya ingat rekomendasinya waktu itu beli ngantri di 15.85. Rekomendasinya muncul setelah bikin break structure si bekasnya. Dan ternyata setelah nunggu beberapa minggu, 2 mingguan, kemarin disamperin, hari ini membal. Dan bagi yang belum punya barang, tadi waktu market lagi jalan, kira-kira sih waktu harganya masih di 1600 sekian ya, di bawah 1620 lah saya ingat. Udah di mention lagi, diajakin beli. Stop lossnya tetap sama di bawah 15.15 dan targetnya itu di target full cycle 1860. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Karena ini masih cenderung uptrend dan masih bagus. Ada sinyal buy on weakness juga di sini. Nah, ada panas marah tuh muncul. Terakhir, Telkom. Si Telkom hari ini merah sih. Melemah 0,7% tapi masih oke lah. Disimpan nggak masalah selama nggak tutup di bawah 2.500 ya. Mudah-mudahan berhasil ke 3.000-an. Itu sih. Jadi buat yang udah punya barang, hold dulu nggak apa-apa ini Telkomnya. Lanjut. Oh ya, kalau misalnya Bapak Ibu merasa saham favoritnya kemarin dibahas terus hari ini nggak ada, tulis aja di kolom komen, request aja, atau kalau ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan, tulis juga di kolom komen ya. Lanjut kita bahas saham rekomendasi untuk besok hari Jumat 24 Januari 2025. Ada 3 saham, bisa dimasukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan Bapak Ibu juga bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Pertama, ADMR yang hari ini menguat 1%, doji candle meskipun higher low. Yang menarik di sini adalah ya memang di sini ada setup, tapi setupnya udah lama sekali dan strukturnya udah nggak downtrend. Menariknya itu udah nggak downtrend karena sudah ada change of character. Pertama itu. Yang berikutnya si ADMR ini mantul dari area order block. Order blocknya yang saya tandain hijau ya. Bukan mantul sih, tapi lebih tepatnya adalah lagi di area order block aja. Gitu ya. Dan berikutnya di area order block ada bullish divergence, RSI juga ada sih. Ada bullish divergence. Kemudian ada kemarin sih ada sinyal PO ya. Ada panas marah situ. Dan sampai hari ini mantul hijau menguat 1% tapi belum ada pergerakan yang signifikan, jadi masih bisa dibeli lah intinya gitu. Strateginya DMR bagi yang minat besok bisa langsung dibeli di 1030, stop lossnya di bawah 975. Jadi kalau tutup di 970 atau lebih bawah ya cut loss dulu gitu ya. Dan targetnya di 1200 dulu ya. Mudah-mudahan sih ini dalam waktu dekat bisa berhasil naik ke atas 1080. Kalau naik ke atas 1080 berarti internalnya ini udah ambil inducement dan berpeluang naik lebih tinggi OTW 1200. Begitu ceritanya. Lanjut. Saham kedua ada Cleo. Hari ini menguat si Cleo, menguat 14 lagi 1,4%. Kok 14 sih? Menguat 1,4%, tutup di 14.55. Nah, higher candle-nya dan cenderung uptrend. Menariknya adalah ini strukturnya juga lagi naik, lagi uptrend, lagi bullish trennya. Terakhir bikin break structure waktu berhasil breakout atau mengkonfirm 1440, mengkonfirm breakout high valid di 1440 itu ya. Kemudian terkoreksi dikit. Dan di sini gampang-gampangannya sih gini ya, karena lagi uptrend juga. Di persen B-nya ini kan cenderung visualnya cenderung uptrend lah. Terus terkoreksi, ada sinyal BOW kemarin sinyalnya, hari ini lanjut rebound, belum terlalu banyak naiknya. Kemarin inside bar juga, hari ini break inside bar, jadi boleh dibeli lah. Buat yang minat beli Cleo silakan besok bisa langsung dibeli di 14.55. Stop lossnya di bawah 13.80 aja, jadi kalau tutup di bawah 13.80 exit ya. Dan targetnya di target full cycle dari setup yang udah kebentuk, mudah-mudahan sih bisa ke 1830 atau 1800-an dengan lancar.
Dan setidaknya ke 16.30 atau ke 1.600-an itu udah lumayan juga sih untuk trading jangka pendek, nge-swing trading jangka pendek itu ya. Dan saham ketiga ada PTPP. PTPP hari ini menguat 1,8%, tutup di 346 tapi masih inside bar. Jadi beberapa hari belakangan ini candlenya di dalam candle tanggal 14 Januari, jadi inside bar lah. Dan PTPP ini yang jadi poin menarik adalah ada setup, iya ada setup, ada inducement, terus udah ada inducement, terus ada setup. Setupnya sih dari bulan Juli tahun lalu. Terus setelah muncul setup cukup lancar nyamperin target TP1 dan ada rejection, turun lagi, nyamperin level pre-entry-nya di 338. Kemudian di sini beberapa hari yang lalu bikin swing lower low ya, ini bikin swing lower low, terus dia naik. Nah, 370 ini udah ditembus. Jadi internalnya ini dia udah ambil pullback terakhir sebagai inducementnya. Mudah-mudahan bisa berhasil naik lebih tinggi. Kemudian didukung juga di sini ada bullish divergence. Mau pakai RSI, mau pakai value chart ini juga sudah ada bullish divergence. Kejadiannya di area beli, dan beberapa waktu yang lalu juga ada panas marah muncul sih. Jadi buat yang minat beli PTPP, strateginya ini sederhana. Mana ya? Ini ding. Strateginya sederhana. Oh ya, satu lagi, karena juga di sini kalau kita zoom in dikit dan geser ke line chart, di sini sudah ada zigzag higher rule, satu tanda awal pembalikan arah harga. Jadi buat yang minat silakan bisa dibeli. Ngantri di 338 boleh, stop lossnya karena stop lossnya di bawah 322 ya. Stop lossnya kalau tutup di 320 atau lebih bawah. Dan targetnya di area order block yang saya tandain warna warna merah di sekitar 400 areanya sih ya 394 sampai ujung inilah ya 408. Mudah-mudahan sih bisa lancar ke 400 setelah ngetes 338 lagi. Itu ceritanya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan share ke teman-teman yang lainnya jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, klik subscribe-nya. Nyalakan tombol lonceng juga biar nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.